Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bayi baru lahir ya. Di sini ada 3 poin nanti, yaitu yang pertama adalah adaptasi bayi baru lahir. Yang kedua adalah asuhan keperawatan bayi baru lahir, dan ketiga adalah saya khususkan untuk SOP perawatan bayi baru lahir. Nanti kita lanjutkan dengan laporannya. Jadi untuk yang pertama mohon diperhatikan, kita akan membahas tentang ini ya, adaptasi bayi baru. Bentar. Nah, kalau kita membahas tentang adaptasi bayi baru lahir, nah ini mengenai adaptasi, yaitu peralihan dari kehidupan bayi di intrauteri keluar atau ke ekstrauteri. Nah, mungkin banyak sekali yang jenengan ada kasus-kasus ya, kenapa kalau bayi kelainan kongenital atau cacat bawaan, biasanya dia bisa survive loh Bu, di dalam tubuh ibu dari usia kehamilan 0 sampai dia lahir 37 atau 40 minggu persalinan, tapi kenapa dia ketika lahir dia mengalami banyak komplikasi karena kelainan kongenitalnya, bahkan bisa terjadi kematian. Nah, ini karena ketika berada di dalam tubuh ibu, nah bayi ini kehidupannya lebih banyak ditopang oleh ibunya melalui umbilikusnya, ini ya, melalui plasenta. Ya. Nah, ketika lahir dia akan terpaksa untuk beradaptasi menjadi individu yang mandiri dan harus menopang kehidupannya sendiri. Nah, itu ya nanti yang kita bahas di sini. Nah, bayi baru lahir normal itu apa sih ya? Bayi baru lahir normal itu adalah bayi individu yang baru lahir di dunia ini. Ya, nah ini nggak tahu nanti persalinannya melalui normal atau seksio, pokoknya dia dari kehidupan intrauteri ke ekstrauteri. Nah itu disebut individu bayi baru, yaitu bayi baru lahir. Oke, ini atau ada juga beberapa pendapat yang mengatakan bahwa janin yang lahir melalui proses persalinan dan telah mampu hidup di luar kandungan, ini disebut bayi baru lahir normal. Kalau dia nggak mampu, Bu, dia harus menggunakan oksigen dan sebagainya macamnya, itu gimana, Bu? Nah, itu berarti dia dengan komplikasi. Nah, nanti ada sendiri pembahasannya di keperawatan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya. Dalam keadaan yang terbatas, maka individu bayi baru lahir tadi biasanya membutuhkan perawatan dari orang lain. Bahkan dalam penelitian saya ada juga saya memasukkan bahwa ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa bayi baru lahir itu 1% dari jumlah bayi baru lahir itu memerlukan RJP atau resusitasi jantung otak. Ya, nah 1%, kita nggak tahu 1% itu jatuhnya pada siapa. Nah, biasanya bayi baru lahir ini adaptasi masa kritisnya itu 6 sampai 8 jam pertama kehidupannya. Dan ini maka dari itu untuk penanganan bayi baru lahir kita ini ya lebih fokus pada jangan sampai atau mencegah terjadinya hipotermi pada bayi, karena kondisi pada hipotermi pada bayi ini sangat beresiko, bahkan lebih cenderung menyebabkan kematian pada bayinya. Jadi hati-hati. Ini nanti pada penanganan gagal nafas pada bayi itu biasanya kalau umpama pada orang dewasa kan langsung CAB, sirkulasi breathing ke airway-nya, dan itu dilakukan bersama-sama. Jadi mana yang lebih dulu? Nggak ada yang lebih dulu, semuanya dilakukan bareng-bareng. Nah, pada bayi ini ada yang khusus, yaitu kita harus mencegah hipotermi dulu. Kita hangatkan, kita keringkan, baru di CAB. Gitu ya. Jadi kalau umpama bayinya, dan itu kapan? Mana yang lebih dulu, Bu? Dilakukan bersama-sama. Ya, karakteristik bayi baru lahir normal. Ini yang normal ya kita bahas, bukannya patologi atau dengan komplikasi. Jadi di sini usia kelahirannya atau gestasinya 37 sampai
sampai 40 minggu persalinan. Nah, itu biasanya itu ya kalau di DDST nanti kan jenengan berhubungan dengan keperawatan anak itu biasanya 37, kita menggunakan 37 minggu, tapi di sini 36 sampai 42 minggu juga nggak apa-apa ya. Ini sudah ada sumber yang lain. Nah, terus kemudian untuk berat BBL itu berat badan lahirnya ya antara 2.500 gram sampai 4.000 gram. Walaupun ada beberapa sumber yang mengatakan kalau dia 4.000 gram dan dia mengulang pada anak pertama, anak kedua, anak ketiga ternyata 4.000, kemungkinan ketika ibunya hamil mengalami diabetes gestasional. Maka dari itu ada yang mengatakan 3.900 itu maksimal. Oke? Nah, biasanya ini kalau bayi-bayi sudah matur di usia 37 sampai 40 minggu dia tidak punya kelainan, lahirnya di atas 2.500. Kalau dia dikatakan prematur tapi beratnya di atas 2.700, itu yang harus dipertanyakan, prematur benar atau enggak, atau salah ngitung usia kehamilannya. Oke, saya lanjutkan. Dia dapat bernafas dengan teratur dan normal. Nah, ini biasanya lebih mudah kita menengeri, bahasa Jawa menengeri ya, atau memperhatikan dengan cara dia lahir langsung nangis, nah itu dia dengan nangis itu dia berarti sudah bisa bernafas dengan normal. Nya itu walaupun kita hanya dengarnya gitu ya, tapi di dalam sistem tubuhnya itu ada koordinasi, dia mengosongkan rongga alveoli paru yang awalnya di dalam kandungan dia diselubungi oleh amnionnya, dia dikeluarkan dengan Nah, itu begitu itu banyak sekali sistem tubuh yang beradaptasi pada bayi. Maka dari itu kenapa kalau bayi nggak nangis itu bingung perawatnya, bidannya, dokternya, karena berarti ada masalah pada sistem adaptasinya. Ya, oke, saya lanjutkan. Organ fisiknya lengkap, dapat berfungsi dengan baik. Nah, ini nanti akan ada sesi khusus pemeriksaan pada anak dan bayi. Nanti di sesi selanjutnya, ya. Oke. Ini yang saya katakan tadi, prinsip dasar penanganan bayi baru lahir. Yang pertama, menjaga jalan nafas, mempertahankan suhu tubuh, mencegah infeksi dan identifikasi. Hati-hati, jangan sampai, ini sangat sering terjadi. Bukan sering sih, pernah terjadi, bahkan saya pernah alami, bukan saya sih, tapi saya berpraktek dengan orang institusi lain yang lebih tinggi dari saya pada saat itu di sebuah rumah sakit di luar Malang. Pada saat itu saya masih D3. Ketika kita memandikan bayi, identifikasi ini ya, khusus identifikasi. Itu kan biasanya di ruang peri banyak sekali bayi ya. Nah, kalau kita ngambil bayi, itu meletakkannya di tempat yang sama. Lihat kan gelangnya, safety pasien itu sama yang ada di box bayi. Jangan sampai pokoknya taruh asal. Itu berhubungan dengan identitas bayi. Ya, jadi jangan sampai gara-gara perawatnya kurang teliti dan kurang memperhatikan safety pasien sampai terjadi identifikasi. Nah, itu ranahnya sudah hukum dan masa depan orang tuanya juga. Jadi, ketika jenengan nanti berhubungan dengan sudah masuk rumah sakit atau identifikasinya itu ya, safety pasien gelangnya. Semua orang itu mesti pakai kalau sudah masuk rumah sakit jadi pasien ya, nggak peduli babynya maupun ibunya. Itu diperhatikan, diwocok temenan, terus ditaruh mau kembalikan. Walaupun saya merasa ini tadi sudah merasa, siapa tahu waktu jenengan mau naruh kan habis mandi itu kegeser-geser. Nah, itu dilihat lagi antara gelang pasien sama box bayinya ya, gitu. Jadi maka kalau di rumah sakit kalau gedong nanti tangannya yang ada gedongnya itu biasanya dikeluarkan, yang ada gelangnya itu dikeluarkan. Jadi supaya gampang untuk melihat ini identitas safety pasiennya melalui gelang. Oke. Prinsip dasarnya penanganan faktor risiko kematian perinatal, terjadinya perdarahan, hipertensi kelahiran preterm, ya, terus kemudian afeksia dan terutama hipotermi, ini yang paling sering terjadi. Jadi karena bayi itu resiko hipoterminya sangat tinggi, nah itu harus diwaspadai. Kalau memang dia harus sering mengganti baju karena dia sering berkeringat, tidak masalah. Karena ada proses penguapan, evaporasinya kan masih tinggi pada bayi. Nah itu silahkan sering-sering diganti bajunya. Ya jangan sampai bayinya bajunya anyep, intinya seperti itu. Oke? Ini ya. 50% kematian pada masa neonatal itu disebabkan oleh hipotermi, nah hayu ini, atau cool stress, hipoklemi,
hipoglikemi, hipoksia menyebabkan kerusakan otak, perdarahan otak. Nah, terutama pada bayi, kerusakan otak ini bisa bersifat permanen dan mengganggu tumbuh kembangnya. Jadi harus hati-hati. Kenapa sih bayi tidak boleh sampai terjadi hipotermi? Karena setelah dia terjadi hipotermi atau terjadi cool stress, dia akan menyebabkan hipoglikemi. Kita ingat bahwa sawar otak itu memerlukan glukosa sangat banyak. Kalau sampai dia kurang, terjadi hipoglikemi, maka otak itu akan cenderung mengalami kerusakan. Ya, pertamanya dia akan mengalami injury, terus kemudian lama-lama akan rusak. Hati-hati. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah adaptasi awal pada bayi. Yang pertama adalah adaptasi pernafasan. Nanti akan kita bahas setiap sistem ya. Ini adaptasi pernafasan dulu. Nafas, yaitu perkembangan paru-paru. Ya. Pada awal nafas ya, di dalam kandungan bayi itu kebutuhan oksigennya dipasok oleh ibunya. Ya, jadi dia jangan persepsikan, Bu, kalau bayi bernafas ada oksigen. Kenapa di amniannya kok kalau di USG nggak ketok blukuduk? Karena alveolinya ini masih kempes semuanya. Alveoli bayi pada saat dalam kandungan loh, dalam kandungan intrauteri masih kempes. Di sela-sela alveoli, ya, di sela-sela alveoli ini ada cairan amnion. Ya. Jadi kenapa nanti pada pemeriksaan pernah lihat National Geography ya, jadi jangan melihat film-film sinetron atau drakor yang membuat menjenengan semakin galau. Coba lihat National Geographic. Anak 3 bulan dicemplungkan ke air, ada ya, direnangkan tuh loh, direnangkan ya, direnangkan air bersih ya, jangan air sungai atau lagi ceren, nggak boleh ya. Itu dia masih ketika dia keserap, ya, itu masih bisa bernafas dalam 3 detik di dalam air. Kenapa? Karena refleks primitif kita itu sebetulnya waktu dalam kandungan itu kita bernafas, paru-paru kita itu alveolinya, aduh kok gatal ya, alveolinya terbungkus oleh cairan amnion. Selama amnion itu bersih, normal, jernih, tidak terjadi mikoneal, ya itu ya, atau mikonium, itu masih tidak apa-apa. Jadi ketika dia bayi baru lahir, kita lihat nanti mikoniumnya putih, bersih ya, nggak terjadi infeksi, nggak usah harus disedot. Karena dengan section bayi nyedot itu ya, cairan mikonium, asalkan bersih loh ya, dia putih jernih ya, itu juga akan mengambil fraksi oksigen, nah, menculik oksigennya juga. Jadi kalau memang dia memang keluar cairannya ya, ketubannya itu bersih ya, ya cukup kita bersihkan aja pakai kasa ketika dia lahir. Jadi umpama ada ini keselepaan keselepaan cairan ketubannya. Nah, ketika dalam kandungan saja seorang bayi itu loh ya, alveolnya itu kempes, di sekitarnya itu banyak cairan, diselubungi cairan amnion. Memang seperti itu. Jadi nggak ada namanya keselepaan air amnion itu ya. Kecuali kalau amnionnya ada infeksi warna hijau. Kalau warnanya putih, nah itu memang sudah dari sononya. Atau bayinya minum amnion, karena memang amnion itu waktu bayi di dalam kandungan itu ya diminum, Rek. Ya, diminum dikeluarkan seperti itu. Jadi diminum dikeluarkan. Kalau dia dalam keadaan amnionnya itu bersih nggak masalah. Yang bermasalah kalau dia mengalami ada infeksi pada amnionnya, itu akan mempengaruhi bayinya ya gitu. Terus kemudian awal adanya nafas, jadi lahir itu berarti dia sudah mulai bernafas ya. Ingat, pernafasan pada bayi normalnya 50 kali per menit bayi ya. Kalau orang dewasa itu 12 sampai 20 kali, ada sampai 23 atau 24 kali per menit. Beda dengan anak bayi. Semakin bayi semakin cepat. Kenapa? Bukan karena sesek ya, karena memang dia metabolismenya lebih tinggi sehingga dia memerlukan oksigen, fraksi oksigen lebih tinggi. Semakin dewasa akan semakin menurun ya, sampai akhirnya berhenti dan di antara rame-rame sama tetangga, enggak ya, harus begini juga ya. Oke.
dari cairan, nah ini yang cairan dari tadi ya, alveolinya itu kempes, kemudian diselubungi oleh air cairan amnion. Nah ini maksudnya cairan itu adalah cairan amnion ya, bukan minuman ale-ale, enggak ya, tetapi cairan amnion. Kemudian ketika dia lahir, perbedaan tekanan antara di intrauteri sampai ke ekstrauteri menyebabkan perubahan tekanan sehingga alveoli itu mengembang, cairan amnion tadi yang ada di paru-paru dipaksa untuk keluar, kemudian bayi menangis dan bernafas secara mandiri. Oek tadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, fungsi sistem pernafasan dan kaitannya dengan kardiovaskuler. Jadi antara pernafasan dan kardiovaskuler ini soulmate banget. Iyalah, wong ototnya aja jadi satu. Cuma bedanya kalau di pernafasan itu beta 2, kalau di kardiovaskuler itu beta 1. Yang di jaringan pembuluh darah perifer itu alfa. Diingat-ingat anatomi kardiovaskulernya. Oke, saya lanjutkan. Nanti tanya ini Zoom aja saiki ya. Ini ya. Ini faktor yang berperan dalam rangsangan nafas bayi pertama adalah yang pertama adanya hipoksia yang alami ini ya, dari rangsangan dari dalam lingkungan dari intrauteri ke ekstrauteri, dia akhirnya merangsang pernafasan di otak. Otak akhirnya berusaha mengembangkan dinding dadanya. Ada saraf yang mempengaruhi naik turunnya dinding dada. Akhirnya dengan dia menekan, akhirnya alveoli yang tadinya kosong kempes, dia berisi udara, akhirnya cairan memenuhi rongga pulmonalnya ya, memenuhi paru-parunya, melentu jadinya kayak anggur gitu. Akhirnya cairan yang tadi sebetulnya di dalam intrauteri itu mendominasi di dalam paru-paru si bayi tadi, akhirnya dipaksa keluar. Jadi keluar secara otomatis. Oke, itu bayi normal. Ini pembahasannya bayi normal, Pak yo. Nah, tekanan terhadap rongga dada yang terjadi karena kompresi paru selama persalinan merangsang masuknya udara ke dalam paru-paru secara mekanis sehingga alveoli menjadi mengembang dan memaksa cairan amnion yang sebetulnya tadinya memenuhinya untuk keluar. Oke. Nah, yang merangsang pernafasan itu bukan karena kita kurang oksigen. Diingat-ingat ya di pelajaran RKH ya. Nah, itu yang merangsang pernafasan adalah peningkatan kadar karbon dioksida di dalam tubuh kita yang akan dimanifestasikan otak sebagai kekurangan oksigen ya. Kemudian dia hipoksia maksudnya. Terus kemudian dia akan merangsang otak untuk menggerakkan ini ya rongga dada sehingga oksigen bisa keluar digantikan dengan CO2 maksud saya, karbon dioksida bisa keluar, kemudian digantikan dengan oksigen dari luar ke dalam. Itu prosesnya di paru-paru. Oke. Kemudian terjadinya perubahan suhu. Kalau dia di dalam tubuh ibu, nah itu lebih tinggi ya suhunya pada wanita hamil, itu lebih tinggi antara 36,5 sampai 36,8 ya. Itu sudah normal pada ibu hamil, apalagi di dalam rahim itu lebih hangat lagi. Kenapa? Karena peredaran darah sangat banyak sekali di situ. Nah, dia keluar menjadi udara yang dengan tekanan Celsiusnya antara 20 atau ya sekitar segitu, otomatis akan berubah ya. Oke. Upaya pernafasan pertama seorang bayi, ya, oeknya itu tadi oek, ya itu fungsinya untuk mengeluarkan cairan amnion normalnya yang tadi menenggelamkan paru-parunya dan berada di sekitar ini ya alveolinya untuk keluar oeknya tadi ya. Terus kemudian mengembangkan jaringan alveolus dalam paru untuk pertama kalinya. Jadi langsung melentung gitu ya. Langsung gede kayak anggur gitu ya. Nah, ini bayinya siapa ya? Buang. Ini adaptasi peredaran darah pada darah dan jantung ya. Ketika bayi lahir ya, ini ya, foramen ovale pada atrium jantung, ini ya. Foramen ovale pada atrium jantung. Ini ya.
Ini menutup, semuanya terbuka. Waktu di dalam kandungan itu terbuka. Ketika begitu lahir, perbedaan tekanan, bayinya nangis, foramen ovale itu langsung harus nutup. Ini yang normal. Nanti ada yang nggak normal, dia nggak nutup. Ada. Tapi ini yang saya membahas yang normal. Ya. Terus kemudian ductus arteriosus yang menghubungkan antara arteri paru-paru dan aorta, itu kan ada seperti jalan tikus gitu, sambungan. Ya. Itu langsung diputus. Harusnya harus putus dengan perbedaan tekanan. Bu bisa nggak putus? Ada nanti kasusnya. Nanti. Oh jasa iki bingung. Ya. Sehingga dari bingung kan nggak bayangin foramen ovale itu modelnya opo. Nah ini pasti akan terjadi pertanyaan seperti itu. Ini ya, dua peristiwa yang mengubah tekanan dalam sistem pembuluh darah. Yang pertama adalah pada saat tali pusat dipotong. Nah ini ya dipotong. Nggak dipotong pun ketika ini ya lahir ketika plasenta lepas ya pada ini ya lotus birthing ya kemarin kita sudah bahas ya di etik itu lotus birthing itu nggak dipotong tali pasutnya tapi ininya plasentanya akan lepas dari ini apa dari rahimnya ibu atau dari uterusnya sehingga dia otomatis akan terpotong pasokan dari ibu ke bayinya. Otomatis bayinya di dalam tubuhnya itu akan langsung gimana ini cara adaptasinya, gimana kita bernafas. Nah, itu akan langsung ini ya semua sistem yang tadinya tidur tidak bekerja maksimal ketika dia di dalam kandungan ibu, dia akan dipaksa untuk bekerja maksimal. Dan pada bayi normal ini akan sukses. Oke, saya lanjut. Tekanan atrium kanan akan menurun karena kurangnya aliran darah ke atrium kanan. Ya. Penurunan volume dan tekanan atrium kanan. Kedua hal ini membantu darah dengan kandungan oksigen sedikit mengalir ke paru-paru untuk oksigenasi ulang. Ya, paru-parunya janin ya, nggak paru-parunya ibu ini sudah kita bahasnya tentang janin. Oke. Pernafasan pertama ya. Menurunkan resistensi pembuluh darah paru-paru dan meningkatkan tekanan atrium kanan. Ya, O2 pada pernafasan pertama menimbulkan relaksasi dan terbukanya sistem pembuluh darah pada paru-paru sehingga akan lebih mudah terisi oleh kalau relaksasi surut gitu kan langsung dia penuh kayak umpama kita main balon ada udara ada cairannya kalau kita tekan kan cairannya menurun yang bagian kita tekan kalau kita buka langsung bisa masuk seperti itu. Peningkatan sirkulasi ke paru-paru mengakibatkan peningkatan volume darah dan tekanan pada atrium kanan. Peningkatan pada atrium kanan dan penurunan tekanan atrium kiri menyebabkan foramen ovale secara fungsional akan menutup pada kondisi bayi normal. Saya kasih tanda kutip. Dengan pernafasan, kadar oksigen dalam darah akan meningkat mengakibatkan ductus arteriosus berkonstriksi dan menutup. Vena umbilicalis, ductus venus, dan arteri hypogastrika dari tali pusat menutup dalam beberapa menit setelah lahir, setelah tali pusat diklem. Nggak hanya diklem ya, pokoknya sudah diputus, nggak tahu dia nanti ketika lotus birthing atau seperti apa, pokoknya begitu pasokan diputus atau diklem, ya biasanya sebelum makan dari itu nanti pada APM kan asuhan persalinan normal bayi baru lahir kan diklem dulu baru diputus jadi nggak langsung digunting ces gitu ya diklem dulu sisi-sisinya baru dipotong. Nah penutupan anatomi jaringan fibrosa berlangsung 2-3 bulan ya. Jadi begitu ketutup, nah itu nggak langsung baik-baik saja ya, nggak langsung nah itu perlu pembentukan jaringan fibrin dan sebagainya macamnya. Nah itu bisa kembali sesuai dengan daerah sekitarnya itu membutuhkan waktu 2-3 bulan. Maka dari itu kenapa ada sekarang kan programnya 1000 hari pertama usia kehidupan ya itu karena memang. Nah ini ya, ini adalah fetal atau peredaran darah bayi saat ada di uterus waktu dia masih menerima hibah sepenuhnya dari ibunya ya. Ini ya. Di sini ya jadi nah ini ya. Ini ya jadi ini masih ada ini masih antara aorta dan arteri pulmonal masih ada ductus arteriosus, ini ya, nah ductus arteriosus ya. Nah
Terus kemudian antara atrium kanan dan kiri masih tetanggaan, tapi masih dibuka pintunya, nggak ditutup. Begitu lahir langsung ditutup basek-basekan. Ya. Harus menutup memang, ya karena dia harus mandiri. Nah, pada fetal sirkulasi, nah ini ada ini ya, ada beda ketika dia ini ya, ada dia mempunyai satu venanya pada peredaran darah janin ini kaya dengan oksigen, ya, venanya pada peredaran darah janin. Sedangkan arterinya kaya akan CO2, maka akan kebalikan dengan peredaran darah pada dewasa. Ya, gitu. Ya, silahkan ditonton. Ya. Jadi ini ya, venanya, vena ini yang menuju jantung, ya vena itu biasanya menuju jantung, arteri itu keluar dari jantung ya. Vena ini menuju jantung, membawa kalau pada bayi dia menuju jantung bayi membawa darah dengan fraksi oksigen tinggi dari ibunya. Vena yang ini peredaran darah bayi janin ya. Dari venanya itu bawa oksigen, makanan, jadi bawa nutrisi atau perbekalan sanguni dari ibunya. Kemudian sisa metabolisme bayi, karena dia tidak mengeluarkan air kencing yang banyak kayak kita pipis, jadi dia memang tetap akan mengeluarkan air kencing, tapi jumlahnya terbatas. Itu pun hanya untuk sebagai awal bahwa dia belajar untuk nefron ginjalnya untuk membentuk urin, sehingga ketika dia adaptasi lahir dia akan langsung berfungsi dengan baik. So, apakah urinnya diminum, Bu? Iya, jadi di dalam amnion tuh ya diminum kembali, tapi dia nggak BAB ya, cuma urin aja. Oksigennya gimana, Bu? Nggak bluk-bluk, enggak. Oksigennya nyaring ibunya, yang ngasih makan ibunya, yang nyaring boe, cuma urinnya aja keluar sedikit. Oke. Nah, ini strukturnya ya, ini perbedaan adaptasinya, jenengan bisa baca di sini dari vena umbilikus sebelum lahir gimana, setelah lahir gimana, arterinya gimana, ductus venosusnya gimana, ductus arteriosusnya gimana, foramen ovale-nya gimana. Kalau tadi membuka ya, ini yang paling penting. Kalau umpama begitu dia lahir, dia harusnya menutup kadang terbuka, itu berarti nanti ada kelainan jantung bawaan. Oke, nanti ada bahasanya sendiri. Paru-paru tidak mengandung udara, tidak sedikit mengandung darah, isinya cairan, bukan cairan ale-ale ya, tetapi cairan amnion yang bersih, yang steril. Ya, kalau sudah lahir dia berisi udara karena alveolnya mengembang. Arteri pulmonalisnya membawa sedikit darah ke paru-paru, kalau lahir dia sudah membawa darah ke paru-paru. Aortanya menerima darah dari kedua ventrikel, setelah lahir menerima darah dari ventrikel. Vena cava inferiornya ini ya juga fungsinya. Oke. Kalau tadi kita sudah membahas tentang jantung, pembuluh darah dan paru-paru, ini sak paket ya Rek ya, soulmate ya, dua ini nggak bisa dipisahkan. Wong ototnya aja jadi sel-sel ototnya aja jadi satu, cuma bedanya pada jantung tadi beta 1, kalau pada paru-paru beta 2, kalau pada arteri di pada perifer, semua di perifer, pembuluh darah perifer itu alfa, diingat-ingat ya. Nah, kita lanjutkan pada hal krusial selanjutnya, yaitu pengaturan suhu. Kenapa saya dulukan? Kenapa kok enggak yang bagian besar-besar, Bu? Umpama seperti gastrointestinal dulu atau endokrin. Karena ingat, pengaturan suhu ini yang sangat krusial pada bayi. Ya, karena kalau dia terjadi pada hipotermi, risiko sekali terjadi mortalitas, bukan hanya morbiditas, bukan hanya angka kesakitan, tetapi kematian. Jadi harus kita taruh di kedua, ketiga ya. Tadi kan satu paket, nggak apa-apa anak kembar. Ini ya, suhu dingin di luar lingkungan menyebabkan air ketuban gampang menguap melalui kulit sehingga mendinginkan darah bayi. Penggunaan lemak coklat untuk produksi panas. Jadi pada bayi
Nah, lemak coklat ini biasanya terjadi pada bayi, tapi pada genetik tertentu nanti semakin dewasa ini semakin hilang lemak coklat ini berada di jaringan adiposa sama di bawah permukaan kulit untuk mengisolasi panas supaya nggak keluar dari tubuh bayi. Selain itu dia mempunyai metabolisme yang lebih cepat di mitokondrianya daripada lemak yang biasa. Ini biasanya paling banyak pada bayi, sehingga dia metabolismenya bayi cepat dan dia untuk mengisolasi panas dari dalam tubuh bayi supaya nggak cepat menguap atau keluar dari tubuh bayi. Semakin dewasa, lemak coklat ini akan semakin hilang atau kurang, bukan hilang, maksudnya menurun jumlahnya. Kecuali pada genetik tertentu, biasanya ada orang-orang yang lemak coklatnya tetap banyak. Gimana Bu cara nengeringnya? Nengeringnya sebetulnya klinis ya, tapi nanti memerlukan pemeriksaan lab, tetapi gampangnya, walaupun nggak semua ya, ada orang cacingin juga loh, ada yang hipertiroid juga yang mengalami seperti ini. Orangnya itu kurusnya permanen ya, kebahagiaan hakiki ini ya, karena makannya banyak. Kemudian kurus terus, nggak gemuk-gemuk, tapi dia lapar terus. Tapi maksudnya lapar bukan karena diabetes ya, memang karena dia terdapat lemak coklatnya masih stoknya masih banyak di bawah adiposanya dan di bawah kulit, sehingga dia cenderung tubuhnya itu anget terus, bukan panas demam ya, hangat terus, lebih hangat daripada orang normal, tapi dia kurus, badannya langsing terus ya, tapi makanya ngalah-ngalahi yang orang berusaha penggemukan badan. Nah, saya punya teman kayak gini, makanya udah bilang bakso itu bisa beli 5 kali, tapi ya gitu langsing forever. Ya, begitulah ya, curhat. Nah, suhu normal pada bayi ya ini 36 sampai 37. Ini karena perbuatan lemak coklat tadi ya, supaya dia tidak mudah menguap ya. Pusat pengaturan suhu pada tubuh pada bayi ini belum sempurna ya. Permukaan tubuh bayi relatif luas ya. Relatif luas ini maksudnya perbandingan kulitnya dibandingkan dengan bagian perut itu lebih lebar daripada, dan punggung lebih lebar dari bagian ekstremitas dan kepala, sehingga di situ karena bagiannya datar lebih mudah terjadi evaporasi atau penguapan di situ. Yang dimaksud di situ bukan bayi kan lebih kecil, tetapi ini bagian ini penampangnya yang lebar itu lebih perbandingannya lebih tinggi, besar daripada orang dewasa. Ya, permukaan tubuhnya ini. Tubuh bayi terlalu kecil untuk memproduksi dan menyimpan panas ini juga karena memang metabolismenya baru lahir itu belum sempurna, dia proses masih untuk penyempurnaan ya. Bayi belum mampu mengatur posisi tubuh dan pakaiannya agar tidak kedinginan. Jadi kalau kita dingin kan otomatis golek kopi, golek susu anget dan teman-teman sebagainya, kemudian golek sarung, langsung mencari posisi yang agar kita hangat. Kalau umpama dingin kita bisa mencari posisi yang hidupin kipas angin. Kalau bayi kan nggak bisa, ya gitu-gitu aja. Itulah yang menyebabkan bayi rentan terjadinya gangguan terutama pada keseimbangan suhu. Hati-hati juga pada hipotermi. Ini gejala hipotermi ya, ini gejalanya bayinya menjadi lebih lucu ya. Jadi jangan bayinya lucu kemerahan, aduh ini lucu. Bukan, ini bisa saja terjadi hipotermi. Ini ya, bayinya menjadi kurang aktif, letargi, hipotonus ya. Jadi biasanya gerak-gerak dia jadi malas, mager ya. Tidak kuat menghisap ASI, bahkan menangisnya lemah. Pernafasannya menggap-menggap ya, lebih dari 50 kali per menit, bahkan kurang dari 40 kali per menit. Nah itu hati-hati, denyut jantungnya menurun, hati-hati, denyut jantung bayi yang normal masih 100 sampai 120 kali per menit. Jadi kalau bayinya 76 Bu normal, rare itu berarti kardi bayi ya, oke ya. Timbul sklerma ya, kulitnya mengeras berwarna bermerahan ya, bukan karena dikasih blush on. Kalau dia sudah kemerahan, apalagi bagian punggung, tukai dan lengan, itu bukan lucu, itu gejala hipotermi ya. Muka bayi berwarna merah terang tapi dia nggak nangis ya, saja dia setengah guyu, tapi bukan lucu karena dia berisiko hipotermi. Ini ya, hipotermi menyebabkan terjadinya perubahan metabolisme tubuh yang akan berakhir dengan kegagalan fungsi jantung, paru-paru, bahkan sampai kegagalan organ yang menyebabkan kematian. Hati-hati. Ini ada 4 mekanisme terjadinya hipotermi. Ini yang paling sering keluar pada soal saya. Jadi
Harus jenengan perhatikan ya. Ada radiasi yaitu panas tubuh bayi memancar dari lingkungan ya ke bayi yang lebih dingin. Biasanya bayi diletakkan di tempat yang dingin. Nah, ini paling sering ya ibu memanaskan, mengangin-anginkan telanjangi bulat ya anaknya dibeber, didani ngkluk ya. Kemudian cuma dikasih ini namanya sarung tangan, sarung kaki sama nutup mata. Nah, jangan seperti itu ya. Kalau kita memanaskan bayi, menjemur bayi itu dikasih baju aja. Paling cukup kita kasih tangannya terbuka, kakinya terbuka, nggak usah telanjang. Kan ada bayi janda nggak kuning, telanjang bulat-bulat. Dia malah beresiko terjadinya radiasi karena panas bayi memancar ke lingkungan keluar ya, karena dia berinteraksi dengan udara luar. Evaporasi ini cairan air ketuban membasahi air, jadi bayinya basah, bisa karena ketuban, bisa karena keringetan. Nah, kemudian cairan tadi ini tidak langsung dikeringkan sehingga dia dapat menguap, membawa cairan panas bayi. Ya. Konduksi, ya ini perpindahan bayi dari panas ke dingin, ya ini biasanya popoknya basah, tidak langsung diganti, atau mungkin waktu kita ngeklem, itu nggak segera dilepas klemnya ketika kita memotong tali pusat, nah itu juga hati-hati. Konveksi yaitu hilangnya panas tubuh bayi karena aliran udara di sekitarnya. Jadi kenapa sih ruang bayi itu biasanya tertutup dan hangat? Karena dari aliran udara itu dapat mengambil suhu bayi dan menyebabkan bayi terjadi hipo. Oke, saya lanjutkan. Nah ini ya, radiasi, konveksi, evaporasi, dan konduksi. Jadi kenapa sih kalau kita mau mandikan bayi itu harus dilemei, kering, dan sebagainya macamnya ini, supaya dia tidak konduksi. Dan kenapa harus ditutup jendelanya, supaya nggak konveksi, ono udara masuk, seriwang, mending udaranya seriwang, sama bawa suhu badannya bayi, sehingga bayi resiko terjadi hipotermi, kan ngeri ya. Evaporasi menguap ya, radiasi ini memancar ya. Jadi kenapa sih bayi itu biasanya dikuplui ya walaupun dia supaya tidak terjadi evaporasi, radiasi dan evaporasi. Ya, ini jadi 4 mekanisme kemungkinan hilangnya panas pada tubuh bayi ya. Ini mohon diperhatikan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kardiovaskuler dan respirasi, sekarang terus hipo pada suhu, sekarang kita bahas tentang gastrointestinal system, yaitu pencernaan. Enzim digestif itu terjadi mulai aktif pada 36 sampai 38 minggu usia gestasi bayi di dalam kandungan. Jadi kalau bayi belum lahirnya kurang dari itu, biasanya susunya khusus dan dia makanannya juga khusus karena enzim digestifnya belum aktif. Bayi usia baru aktif pada dia usia kehamilan usia 36 sampai 38 minggu. Refleks gumoh dan refleks batuk matang itu dia sudah terbentuk pada ketika bayi baru lahir. Itu adalah refleksnya itu. Kelenjar saliva imatur waktu lahir. Jadi bayi sampai umur 3 bulan itu ngeces, itu bukan karena waktu ngidam nggak keturutan. Nah, itu karena memang sudah anatomisnya gitu ya. Jadi ngecas iki ngiler terusnya karena memang kelenjar salivanya masih imatur ya. Jangan salahkan produknya Gusti Pangeran karena ini proses. Jadi kalau jenengan iki ibuke ya jangan apa bapaknya nggak mau belikan. Ini memang karena memang sudah fisiologisnya ya. Tetapi nanti akan dengan anak 3 bulan biasanya dia sudah bisa menelan ini ya, menelan salivanya sendiri. Ya, saliva itu tidak kalau umpama saliva itu kalau anaknya nggak mager itu makin cepat 1 bulan 2 bulan itu dia sudah refleks menelan salivanya sehingga tidak terjadi pengecesan pada saat itu. Kalau dia ngecesnya semakin lama sampai 3 tahun ngeces, nah itu berarti kita harus latih karena refleksnya untuk menelan liurnya itu berkurang ya. Jangankan begitu, orang stroke aja karena refleksnya mengurang dia ngeces. Jadi bukan karena ini baik ibunya ngidam enggak karena memang refleksnya untuk menelan salivanya berkurang.
kalau orang stroke. Jadi bayi dia belum matang, kalau orang tua itu berkurang karena ada proses degeneratif. Jadi jangan salahkan mengeces mulai sekarang ya. Sudah saya ajari maternitas sampai ini, kok sampai nanti ya yang cowok jangan sampai ya sama nanti istrinya kok sampai gak nukok anak ngeces gak ono cara itu kecil ngeces itu fisiologis kono ya. Jadi jangan mau dikadali oleh calon istri jenengan atau istri-istrinya nanti jenengan ya. Kalau nggak dibelikan Honda Jazz apa nanti ini ngeces bayi nggak ono ceritanya ya. Yang cewek-cewek hati-hati ya. Nanti apalagi yang suaminya perawat itu lulusan stikes Pak UI ya, jangan sampai dimodusi ngeces ya, jangan ya. Kemampuan menelan dan mencerna makanan selain susu terbatas pada bayi, jadi memang sebaiknya ASI itu digunakan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Apakah kurang? Enggak, cukup asalkan ibunya konsumsi makanannya bagus ya, dan otomatis dengan kalau kita memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan, bayi itu lebih untuk di imunnya lebih bagus dan dia tidak mudah terjadi alergi pada saat dia dewasa. Bu, mbah saya itu loh Bu, begitu lahir langsung dikasih apa? Diklotek pisang sama ini apa namanya? Biasanya sama nasi. Oh, hidup sekarang 100. Iya, rek 1 orang. Tapi prevalensinya yang mengalami gangguan itu loh ya akeh. Dan kalau zaman dulu kan nggak dilaporkan. Zaman saiki dilaporkan. Cobaan baca di jurnal. Anak yang dikasih makan atau dikasih MPASI kurang dari 6 bulan, reaksi alerginya lebih banyak. Ya. Kemudian imunnya juga berkurang dan macam-macam luwe akeh masalahnya. Ya, kalau zaman dulu itu memang tidak terekspos, nah saiki terekspos. Jadi jenengan harus critical thinking gitu loh ya, critical thinking gitu ya. Nih. Hubungan antara esofagus bawah dan lambung masih belum sempurna akibat gumo. Jadi kalau kita memberi makan baby sedikit digumuhkan supaya tidak terjadi reflux bayi kalau dia masuk paru-paru dia akan juga berisiko. Kapasitas lambung terbatas 30 cc. Jadi kalau minumi susu, nah itu jangan dipaksain ya 30 cc. Nah, itu makanya dari itu kenapa sih bayi itu setiap 2 jam itu dibangunkan supaya tidur. Kenapa nggak digelonggong sak gelas gini yo, langsung habis, cek iso turu sewengi enggak. Karena ini kapasitasnya cuma 300 ya. Jadi 30 maksud saya. Jadi dikasih 2 jam lagi dikasih minum lagi, 2 jam lagi dikasih minum lagi enggak. Cek warek yo, cek turu, cek gak ngememel bengi dikelotek dikek susu sak minimum jangan ya. Resiko mortalitas ya. Terus kemudian pencernaan protein dan karbohidrat memang sudah tercapai tapi belum maksimal. Pencernaan absorpsi lemak masih kurang karena tidak adekuatnya enzim pankreas dan lipase ya. Ini ekskresi mekonium dalam 24 jam pertama. Ini yang tadi bayi nggak BAB di dalam uterus, tetapi dia mengeluarkan urin sedikit itu pun hanya untuk percobaan ya, untuk pelumas lah gampangnya. Tetapi dia tidak BAB. Begitu dia lahir ya, biasanya dia akan keluar mekonium. Mekonium itu warnanya hijau kayak petis, baunya nggak enak dan itu harus keluar. Kalau sampai 24 jam nggak keluar, itu berarti ada masalah pada gastrointestinalnya bayi. Biasanya lahir itu nggak sampai 1 jam aja wis mengeluarkan mekonium, ngengeknya warnanya hitam kayak petis. Ya, jadi masih lembek, nggak seperti punyanya orang dewasa yang sudah berbentuk sudah konsistensinya kelihatan, itu masih kayak krim gitu ya, baunya nggak enak gitu. Khas mekonium ya. Saya lanjut pada hepatik, sistem antara gastro dan hepatik ini sama modelnya seperti paru dan jantung ya, karena dia ini ya untuk metabolisme, apalagi makanan enzim-enzim dan protein lemak selain dari diambil dari gastro itu biasanya nanti akan di metabolismenya di hati. Jadi liver empedu ini ya minggu keempat usia gestasi. Jadi usia gestasi kalau kita membahas usia gestasi itu di dalam kandungan itu sudah mulai terbentuk.
Pada bayi baru lahir, livernya ini 40% dari rongga abdomen ya. Jadi pada liver pada bayi itu teraba, bayi ya, itu teraba di bawah di palpasi itu biasanya di bawah interkoste itu 40%, 1 senti berarti satu jari saya kurang dikit karena satu jari saya ini 1,4 ya. Jari saya ukuran turbo. Sudah nggak usah dibahas ya. Oke. Penyimpanan Fe itu ada 20 kurang lebih 279 mg metabolisme karbohidrat. Nah, itu sudah dimulai pada 4 sampai 6 jam pertama kelahiran. Jadi kenapa ketika lahir langsung bisa disusui ibunya, susu ibu ya, nggak boleh yang lain. Nanti nggak boleh yang lain ya, karena dia sudah membentuk karbohidrat dan karbohidratnya nggak langsung yang kompleks, ini yang sederhana dulu ya. Konjugasi bilirubin G6 PD itu masih ada yang matur atau enggak. Nah, kalau konjugasi bilirubin ini kalau dia nggak matur, nah ini yang menyebabkan bayinya ikterus neonatal. Nah, tapi yang saya bahas di sini adalah ikterus neonatal yang fisiologis. Ikterus neonatal yang fisiologis karena adanya gangguan pada bilirubin G6 PD ini, ya, itu ditandai dengan kuningnya setelah 24 jam atau 28 jam. Itu berarti karena ini kurang maturnya bilirubin ini. Tetapi kalau lahir durung sampai 24 jam wis kuning, berarti ada gangguan pada sistem darahnya, bukan pada konjugasi bilirubin G6PD. Bisa dipahami ya? Langsung lahir kuning, nah itu berarti patologis. Ya, gak iso bukan penangannya bukan dijemur di bawah sinar matahari pagi. Tapi kalau dia setelah lahir dia nggak masalah. TAA habis 24 jam kok rada kuning. Nah, 48 jam kok tambah kuning. Nah, ini masih bisa diatasi dengan dijemur di sinar matahari pagi. Pagi ya, sampai jam 8 ya, jam 7 sampai jam 8, jangan 9. Sekarang kita pemanasan global, jam 9 ke atas radiasinya sudah tinggi. Jadi jangan seperti dulu. Zaman biyen dok, mbahmu Pak Pepe jam 10 sampean. Biyen rek pemanasan global belum tinggi seperti nek saiki ya warna kulitnya berubah rek ya. Jadi warna kulitnya sawo mateng jadi tan setengah gosong. Hati ya. Nih, kemudian renal, ini tadi yang sedikit kita bahas tentang urin tadi ya. Ini GFR atau glass ini ya GFR-nya, fertilization rate-nya ya. Ini glomerulus fertilization rate ya, itu ya. Itu relatif rendah ya, karena permukaan kapilernya masih kecil-kecil ya. Penurunan kemampuan ekstrim tampak kondisi obat-obatan bayi berkemih pada 24 jam pertama ya. Ini masih belum bisa kayak kita ya, pipis ke kamar mandi, dia pipis dengan sesuka hatinya. Dia bisa berkemih aja alhamdulillah ya. Kalau ini ya, jadi harus berkemih, warna kemihnya sudah lebih terang ya. Nah, ini metabolisme glukosa yang berhubungan dengan otak ya. Jadi ini sangat penting sekali ya. Untuk menfungsikan otak memerlukan glukosa dalam jumlah tertentu. Pada BBL glukosa darah akan turun dalam waktu cepat. Jadi kenapa dia harus dikasih ya Allah Pak Zubato. Ya, dia harus setiap 2 jam sekali dikasih asupan ASI karena apa? Dia akan turun dalam waktu 1 sampai 2 jam. Selain dari kapasitas lambungnya masih 30 cc tadi, juga glukosa darah akan menurun dalam waktu 2 jam. Ya, makanya bayi itu dalam 2 jam itu akan mudah lapar. Bayi yang tidak dapat mencerna makanan dalam jumlah cukup akan membuat glukosa dan glikogen. Dalam hal ini terjadi pada bayi yang mempunyai persediaan glikogen cukup dan disimpan dalam hati liver ya, bukan hati jantung ya. Ini koreksi penurunan kadar gula darah dapat dilakukan dengan 3 cara. Ini ya, karena 2 jam sekali dia pasti turun, itu fisiologisnya. Melalui penggunaan ASI, minumin, melalui penggunaan cadangan glikogen walaupun nggak banyak, melalui pembuatan glukosa dari sumber lain terutama lemak. Lemak itu bisa dipecah menjadi glukosa, tapi prosesnya lama banget.
Ini intergumen ya, pada intergumen ini ya. Banyak yang imatur, kelenjar sebasia masih sangat aktif, androgen dari ibu. Maka dari itu bayinya itu baunya kan khas ya biasanya. Fase pertumbuhan folikel rambut terjadi dari stimulan. Mukosa ini muskuloskeletal ini ya, banyak kartiligo daripada tulang keras, jadi masih banyak tulang lunaknya ya, masih banyak sambungannya, jadi hati-hati resiko terjadinya fraktur masih tinggi, jadi benar-benar pasien safety-nya harus benar-benar, baby safety-nya harus benar-benar diperhatikan. Sistem skeletal, sistem muskular secara lengkap dibentuk pada saat lahir, termasuk nanti tumbuh kembangnya dari sefalokaudal itu nanti di keperawatan anak akan kita bahas ya. Imunologi sistem ya, ini ya, dia selain sudah mulai membentuk imunologi sendiri, dia sudah dapat hibah dari ibu, dan plus hibahnya, soalnya plus hibahnya loh ya ini, kalau dia mendapatkan ASI dari ibu. Nah, ada 3 dari dia sendiri, dia sudah bisa memproduksi imun sendiri ya, walaupun tidak baik, masih belum matur, dia dapat disangoni ibu dari ibunya. Plus kalau dia dapat bonus plus ASI. Jadi benar-benar Masya Allah sekali ya ini. ASI ini manfaatnya bagi ibu-ibu. Jadi kalau para ini ya ibu-ibu konselor ASI ya, Bu Inu ini ya, berikan setetes walaupun berikan ASI walaupun setetes, walaupun ibunya belum bisa, ASI-nya belum lancar, setetes ASI itu sangat bermanfaat bagi ibu dan bayi walaupun setetes. Jadi jangan ada alasan, karena semua ibu itu sudah bisa pasti bisa menyusui, hanya mau atau tidak. Jadi kalau mau atau tidak ini bisa belum tentu dari ibunya ya, dari keluarganya, sistem pendukung keluarga juga. Jadi tidak ada ibu yang tidak bisa menyusui, tergantung mau atau tidak. Except ini pada bayi HIV ya, pada ibu HIV, hepatitis dan COVID ono dewi, penanganannya ono dewi. Tapi semua ibu itu selain ada 3 keadaan tadi. Kenapa COVID baru saya sebutin, karena ini masih new era. Tapi bisa loh COVID itu menyusui, ada protokolnya, tidak dihalangi untuk menyusui, kecuali pada HIV itu ada protokolnya sendiri. Dia sebaiknya jangan menyusui, tapi kalau mau menyusui ada protokolnya sendiri. Nah, untuk COVID itu ada sendiri protokolnya. Jadi supaya anaknya nggak kena COVID, ibunya kena COVID, nggak usah disusui, salah sekali. Nanti sih nanti pembahasannya khusus. Ya. Kekebalan alami yang dimiliki oleh bayi ini ya, ada membran mukosa, fungsi jaringan nafas, pembentukan koloni mikroba. Jadi sebetulnya di kulit kita ini ada mikroba membentuk koloni bakteri baik ya, untuk melindungi kulit kita, sama dengan ada di vagina ya, sama di usus. E. coli di usus kan kalau dalam jumlah tertentu memang diperlukan dalam jumlah tertentu. Kalau dia kurang menyebabkan penyakit, lebih diare ya. Terus kekebalan alami juga disediakan pada tingkat sel oleh sel darah merah yang membantu pertumbuhan organisme asing, termasuk di dalamnya sel kanker. Ini endokrin sistem ini berkembang secara adekuat, fungsinya imatur ya, ingat di mana ada endokrin di situ ada pembuluh darah, mereka saling berdampingan seperti kepompong, bersahabatan seperti kepompong. Nah, itu endokrin sama, jadi kelenjar getah bening sama pembuluh darah itu di mana-mana, di mana ada pembuluh getah bening itu ada endokrin. Oke, saya lanjutkan. Kemudian pada nervous system saraf ini ya, nanti saraf. Nah, ini masih kita pemeriksaannya menggunakan refleks primitif. Nah, nanti akan saya bahas pada pemeriksaan janin pada sesi selanjutnya. Ya, sesinya kalau jadi satu seperti ini bisa 4 jam. Ya, jangan capek lihat wajah saya capek ngecipris ya, kita sama-sama lelah ya, dan itu tidak baik untuk kesehatan jiwa. Oke. Nah, sampai sini saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan pada ini. Perawatan BBL. Ini sedikit sekali ya, ini poin-poinnya aja.
Asuhan keperawatan pada bayi baru lahir, ini tujuan pekajiannya menilai status adaptasi. Ini tidak adaptasi. Sekali lagi adaptasi dari kehidupan intrauteri ke dalam kehidupan ekstrauteri. Kemudian mencari adanya kelainan pada janin. Oke. Persiapan alatnya ini ya, nanti ini akan kita bahas di pemeriksaan fisiknya, jenengan baca dulu aja. Persiapan lingkungnya, privasi pasien, nasional bayi, rek ya. Jangan dibuka jemblang abu, siapa yang kita harus tetap menghargai privasi pasien, walaupun pasiennya nggak sadar atau pasien yang sudah meninggal, itu privasinya harus tetap dihargai. Maka dari itu kadang-kadang ada yang ketawa ketika saya mengajarkan pasien-pasien yang memasang NGT pasien nggak sadar. Saya jangan ngomong, Bapak, Ibu, ngapunten saya pasang. Tetap diomong, diajak ngomong, walaupun bayi nggak kenal tubuh, nggak kenal kita ya. Bayi itu hanya kalau melihat kita, itu bayi baru lahir itu nggak bisa melihat wujud kita. Dia bisa mengenali ibunya, orang tuanya dari detak jantung dan suara nafasnya. Tetapi nggak bisa melihat ibunya. Jadi bayi itu melihat kita itu dalam waktu 1 minggu itu hanya melihat suatu bentuk bunder-bunder gitu tok. Jadi kelihatan wajah bundar. Jadi nggak bisa melihat wajahnya. Si A, si B itu nggak bisa bedakan. Dia tahu ibunya dari mana. Dari suaranya dengan detak jantung ibunya. Jadi kalau kalian ngudangi bayi, kemudian bayinya ketawa, itu dia hanya bisa mendengarkan suara jenengan dengan jelas. Untuk yang selanjutnya dalam persepsinya bayi, kalau bayi itu bisa ngomong, wong ini gak popo, nah itu dalam hatinya bayi ya. Kalau sinetron bisa kedengaran itu suara hati. Pedomannya atraumatic care, jadi mengurangi trauma pada bayi. Nah, ingat ya, nanti di keperawatan anak kita bahas bayi lahir 0 sampai 5 tahun itu semua trauma atau semua hal-hal itu terekam dalam otaknya. Jadi berikan hal-hal yang baik. Dengarkan dia dengan kata-kata yang baik, ngomong dengan bahasa yang baik, berikan dia kenangan terbaik, walaupun dia hanya diam, di otak kecilnya yang penuh dengan neuron-neuron itu, Rek, dia merekam semuanya. Terus kapan Bu rekamannya akan diputar? Nanti ketika dia dewasa. Jadi ono arek memel, yaiku mungkin waktu dia 0 sampai 5 tahun, nggak selalu orang tua, bisa saja orang tua memberi rekaman yang baik, dia berada di lingkungan yang kurang baik. Itu akan keluar nanti ketika dia dewasa. Rekaman itu akan seperti feedback terulang kembali. Nah, persiapan lingkungan ya, sudah. Kebutuhan bayi baru lahir ini ya, merawat tali pusat, menilai ABGAR, nanti ABGAR akan kita bahas sendiri, nutrisi, stimulasi, identifikasi, kebersihan, profilaksis tetes mata Vika, ini di dalam APN ada ya, mempertahankan suhu tubuh. Kalau bayinya anyep, ganti baju, tutup semuanya. Jadi bayi harus dalam keadaan hangat. Atoprometri ini pemeriksaan wajib pada bayi, begitu ketemu bayi langsung timbang. Ya, timbang atoprometri status gizi itu wajib pemeriksaannya pada ibu hamil dan bayi. Pada pengkajian ibu hamil dan bayi itu atoprometri kudu muncul. Ya, oke. Menentukan gestasinya, pakaian dan selimut, posisi dan lingkungan. Ini ya, ini diagnosa keperawatan yang mungkin terjadi, perubahan suhu tubuh, ya, resiko hipoglikemi, potensial terjadinya infeksi, potensial terjadinya aspirasi, potensial terjadinya masalah pada kulit. Oke, sampai sini. Iya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini ya. Checklist perawatan bayi baru lahir ini sepintas saja, nanti di lab ada ya, di lab itu. Ya tadi masuk ya, nggak tahu lah. Ya, ini saya lanjutkan ya. Nah ini ya persiapan alat, mohon dibaca, ada terima bayi. Jadi nanti ada timbang terima bayi dari perawat ke ibu ke perawat itu ada timbang bayi. Ketika timbang bayi, terima bayi ini harus ada menyeka bayi. Nah kalau bayi 6 jam belum 6 jam setelah kelahiran sebaiknya jangan dimandikan dulu, diseka aja dulu. Kenapa? Berhubungan dengan risiko hipotermi tadi ya. Atau bayi-bayi yang
prematur sebelum berat badannya mencapai 2.500 lebih, itu sebaiknya diseka aja, jangan dimandikan. Karena resiko hipotermi sehingga dia resiko terjadi hipoglikeminya pada otak juga tinggi. Hati-hati. Kalau sudah 6 jam dan bayinya normal, silahkan dimandikan. Itu pun dengan waktu yang cepat. Itu ya persiapannya. Kenapa kemerintil? Nah, ini kemerintil dan memang banyak kemerintil. Ketika mandi, saya pakai dengan perawatan tali pusat sama memasang pakaian. Nah, ini nanti kita labkan. Nah, sesuai kesepakatan mau pakai video atau nanti tetap saya di video. Tetap aja ya, cuma 5 orang nggak bisa semua gitu ya. Nah, ini saya kasih anunya, nanti saya kirimkan. Oke, sampai sini. Nah, ini perawatan tali pusat, memasang pakaiannya, menyerahkan kepada orang tua, menyerahkan kepada orang tuanya juga jangan Bu, niki Bu, enggak, mboten ya. Tapi dilihat identitasnya, ingat safety pasien, gelang ibu anak harus digadukan. Tanda tangan ya, berhubungan tadi identifikasi tadi yang awal loh ya. Terus jangan lupa perawat itu harus merapikan alat-alat, jadi jangan nyepres mari pelaksanaan. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk sesi ini ya untuk perawatan bayi baru lahir di sini saja ya sampai sini. Nanti akan saya lanjutkan sesi ini pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Sabar dulu ya. Ini yang di upload ini dulu ya. Yang bagian buat konten capek. Oke ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya dan semangatnya tetap mengikuti daring online. Saya tahu jenengan lelah, saya jenengan ingin, tapi paling tidak seperti di kuliah tadi ya ternyata di luar sana si Mbak Coco ya itu masih ini ya masih banyak berkeliaran dan mengancam kita. Mungkin kita yang mempunyai imun bagus ya itu is okay. Mungkin kita sering loh, mungkin kita terpapar. Tapi bagaimana kalau kita jadi karier, kita membawa ke orang tua yang berisiko sekali terjadi kematian karena si kuku atau anak-anak di bawah 10 tahun. Maka dari itu kita harus belajar sebagai perawat. Pertama, kita harus empati, jangan egois ya. Seperti itu. Jadi kenapa sih kita harus gini? Ya memang nggak enak, saya juga capek duduk di kursi, nggak enak, punggung saya tambah lebar, terus juga nggak bagus untuk kesehatan karena duduk terlalu lama itu nggak bagus untuk ginjal. Podo, sama. Cuma mungkin tadi kita bahas ya di perkuliahan, ternyata kemarin ada anak putra saya, putri saya maksud saya cuma anak saya cewek semua, itu sudah mulai offline. Ternyata dikabari teman satu sekolah, bukan satu kelas, satu sekolah yang mereka tidak ketemu karena sekolahnya jarang gitu ya, maksudnya nggak semua ketemu terus digilir, itu terkena orang tuanya terkena COVID hingga meninggal, akhirnya ditutup lagi sekolahnya. Kenapa? Karena berisiko kalau nggak ditutup menjadi kluster menjadi kluster untuk penyebaran COVID. Mereka masih ada di mana-mana, tetap disiplin menggunakan masker, cuci tangan, ya, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan protein tinggi. Tetap semangat, mohon maaf kalau masih kita belum bisa semaksimal mungkin untuk offline karena memang saya sendiri juga kemarin waktu itu ya kepingin, cuma begitu ada kabar seperti itu, yang saya pikirkan itu adalah orang-orang yang rentan terjadi kematian di sekitar saya. Kan saya mungkin karena di jalan mungkin saya beberapa kali kena sih, maksudnya kita nggak tahu ya terpapar beberapa kali, tapi karena nggak ada gejala kita nggak tahu. Tapi bagaimana kalau kita membawa paketnya itu ke rumah? Oke, saya mohon pengertiannya dipahami, tapi tetap semangat. Semoga kita ketemu lagi dengan keadaan sehat jiwa raga. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.